Jadi selain toko Mia, itu ada toko Jonathan, ada Albert, ada Herman, ada Anna, terus ya pada intinya dong semua tuh adalah teman-teman, sahabatnya Anna, terus ada yang PDKT. Kita punya beberapa perempuan Papua yang hebat-hebat yang juga sudah menulis. Nah, salah satunya tuh kakak Alfrida Yamanov. Nah, ini bukunya. Nah, kali ini saya akan review novel yang ditulis dicetak pada tahun 2014 untuk pertama kali, dan kemudian dicetak kedua pada 2017. Nah, bukunya ini sendiri saya dapat waktu saya ikut launching buku ini di Fakultas Ekonomi Fisip Uncen pada 2018. Dan saya senang sekali karena langsung ditandatangani sama penulis. Dan di sini ada pesannya juga, selamat melayani adik Ruth, ditunggu tulisannya, salam manis, Alfrida 2018. Jujur ini sebenarnya menjadikan motivasi buat saya, tapi sampai sekarang belum ada karya lain yang kemudian bisa dibukukan selain antologi cerita Rakyat Nusantara yang waktu itu pernah di video pertama sekali yang saya upload, saya bahas itu. Tapi terima kasih banyak dan saya senang bisa baca karya ini. Yang pertama saya mau bilang kalau buku ini itu dengan judulnya Lembayung Senja itu sangat mencerminkan isi dari buku ini sekali. Bukunya tuh 188 halaman, dia tidak terlalu besar, hanya segini saja kawan-kawan. Hanya segini saja, tapi sangat bisa menemani kita waktu lelah pulang terus langsung baca, karena ini tipe buku yang bisa dibaca habis hanya dengan sekali duduk. Itu satu istilah, satu kali duduk langsung bisa baca habis gitu. Dan itu yang saya lakukan waktu saya dapat buku ini, pulang besoknya langsung saya duduk baca sampai langsung habis, sampai selesai. Apa kesan saya? Yang pertama, ringan tetapi kaya. Ringan tapi kaya. Kenapa? Karena dia punya estetik, nilai estetik ya, maksudnya tuh cara penulis menggambarkan isi bukunya, maksudnya cara penulis menggambarkan latar tempat, kapan dia bangun pagi, menyapa matahari pagi, terus semua aktivitas itu penggambarannya tuh semua tuh menurut saya begitu puitis. Dan sepertinya tidak heran karena di biografi penulis sudah suka menulis sejak SMP, bayangkan, bahkan punya nama pena luar biasa ya. Mungkin ada yang belum tahu nama pena tuh nama yang dipakai ketika mungkin kita ini di radio, kirim kita punya karya ke radio atau ke satu majalah atau saling bertukar surat dengan teman-teman, itu ada yang namanya nama pena. Dan kakak Alfrida ini punya nama pena tuh Ilalang, dan ternyata sering kirim karya-karyanya, dan punya beberapa karya-karya lain yang pada 2014 sudah pernah dikumpulkan dalam antologi puisi-puisi. Jadi di sini saya ada 3 karya yang sudah dihasilkan oleh kakak Alfrida. Dan karya terakhir kemarin tuh kalau tidak salah Sisir Bambu, yang menginisiasikan beberapa penulis-penulis muda untuk membukukan karya-karya mereka atau puisi-puisi mereka. Luar biasa, salut buat kakak Alfrida. Oke, kita masuk ke pembahasan buku ini. Lembayung Senja. Di sini buku ini menceritakan tentang Mia, tokoh utamanya tuh Mia, seorang perempuan gadis Papua yang latarnya tuh berkuliah sekitar tahun 90-an akhir lah sampai masuk 2000-an gitu. Konfliknya mungkin tidak terlalu banyak, tapi istilahnya konfliknya tuh konflik percintaan sebenarnya, konflik percintaan, galau, dilema, dikhianati kayak gitu. Terus ada perjodohan juga seperti di dalam buku ini. Terus menceritakan kisah kehidupan asrama, bagaimana sih teman-teman kita, mungkin banyak yang ngekos, tapi bagaimana dengan teman-teman yang tinggal di asrama Putri Uncen. Jadi itu latarnya di situ. Terus bagaimana saling berkomunikasi dengan pacar waktu terada HP gitu, sampai nanti punya HP itu kayak bagaimana. Jadi lewat telepon rumah, telepon ke telepon asrama, terus persahabatan. Terus yang menarik dari buku ini juga dalam
kutipan percakapan langsung itu tokoh Mia dengan sahabat-sahabat, dan dalam buku ini tuh menggunakan dialek Papua. Ko, sa, ketorang, bahkan ada cerita tentang sagu kering juga, terus singgung juga tentang mob. Dan yang bagus tuh ada catatan kakinya, karena catatan kaki ini menambah istilah-istilah orang Papua atau istilah-istilah yang mungkin tidak diketahui secara umum gitu, sehingga catatan kaki itu sangat membantu. Buku ini juga dia punya setiap bab atau di setiap chapter tuh ada quotes, kata-kata mutiara kayak itu, kata-kata bijak, bahkan ada puisi. Nah, itu yang cukup membedakan buku ini dari buku-buku lain yang saya sudah sempat baca. Nah, kalau soal sebenarnya novel ini sebenarnya novel yang mendayu-dayu gitu. Maksudnya mendayu-dayu itu kayak macam slow, melankolis sebenarnya tipe novel ini. Cara menulis dan menggambarkan nilai estetik dari alam itu juga digambarkan oleh penulis dengan baik. Ketika baca buku ini saya sempat teringat dengan beberapa kalimat, tapi cara menggambarkan itu hampir mirip-mirip dengan buku yang saya baca kayak Burung-Burung Manyar karya Romo Mangun. Dan saya kira seorang Afrida Yamanov yang sudah suka menulis puisi dan lain-lain sejak dari masih remaja, pasti juga punya banyak bahan atau literasi dia membaca, pasti suka baca novel juga. Yang saya salut dari buku ini tuh penulis tulis dari 2005 sampai 2008 dengan catatan tangan. Terus waktu selesaikan novel ini waktu di Jogja, diedit dan kemudian dicetak. Luar biasa. Jadi menulis tuh membutuhkan ruangan, itu yang saya belajar juga dari apa yang ditulis dalam profil penulis dan pengantar di dalam novel ini. Jadi buat kamu yang Nana Uncen, saya kira ada bagusnya juga baca buku ini, karena buku ini punya pesan yang cukup baik, maksudnya tentang persahabatan, tentang bagaimana kita berpikir secara positif, bagaimana kita bisa move on gitu istilahnya. Kalau pacar selingkuh terus apa begitu, bagaimana caranya kita untuk move on. Terus juga tidak menaruh pesan penting di sini bahwa tidak selamanya perjodohan oleh orang tua itu tidak baik atau salah gitu. Di sini ada bukan satu cerita, tapi dalam konflik di dalam novel ini juga itu tentang perjodohan itu. Dan mungkin Tom juga bisa lihat sisi positif dan negatif dari perjodohan itu dari novel ini. Jadi lagi-lagi tokoh utamanya di sini perempuan, penulisnya perempuan, dan salut sekali karena meninggalkan banyak pesan-pesan baik, pesan-pesan positif sekali. Jadi selain tokoh Mia, itu ada tokoh Jonathan, ada Albert, ada Herman, ada Anna, terus ya pada intinya dong semua tuh adalah teman-teman, sahabatnya Anna. Terus ada yang PDKT teman-temannya Mia, dong tuh semua teman-temannya Mia. Terus ada Mia punya ibu asrama, ada Mia teman-teman asrama, ada Mia teman kampus, sahabat, ada pria atau laki-laki yang dia idola juga. Terus ada laki-laki yang PDKT dia juga, ada pacar yang kemudian putus. Jadi memang menceritakan kisah kehidupan mahasiswa pada umumnya. Dan mahasiswa Uncen sekali, jujur. Tiba-tiba mahasiswa Uncen sekali. Jadi kalau kamu merasakan Nana Uncen, saya kira kamu wajib untuk bisa baca ini. Lagian ini juga karya dari salah satu dosen. Jadi Kakak Alfrida ini juga dosen di Fakultas Ekonomi Uncen, Kampus Abu-Abu. Novel ini juga lengkap ya, bagian depannya itu cetak, penerbitnya apa, halamannya semua lumayan lengkap. Terus ada kesan 5 pembaca pertama, ini terkait dengan isi. Kalau kesan 5 pembaca pertama tuh kalau menurut saya tuh, kalau dia covernya agak panjang, sebenarnya bisa di endorsement di belakang sini aja. Sebenarnya ini juga sudah lumayan cukup juga sih, tapi secara keseluruhan sangat baik buku ini, tidak mengurangi apapun dari kenikmatan membaca buku Lembayung Senja atau novel Lembayung Senja kayak karya Kakak Alfrida ini. Buku ini juga ada satu novel juga yang saya baca bukan mirip secara keseluruhan, tapi
bagaimana dia menyusun chapter-chapternya. Itu seperti kalau ada satu novel yang pernah baca, itu Keido judulnya, penulisnya Titi Elmir. Dia punya cara menulis novel itu juga dia pakai chapter, jadi orang kira tuh terpisah. Jadi kalau kayak di sini Kakak Alfreda punya pertama ulang tahun, di situ cerita, terus nanti berikut lagi, tapi nanti akan kelihatan konfliknya di mana. Jadi tidak pakai bab 1, bab 2, bab 3, tapi dia kayak pakai per chapter yang kayak larinya kayak jadi cerpen, tapi bukan cerpen karena dia satu chapter atau satu bab itu satu kisah dengan kisah selanjutnya tuh saling berkaitan. Nah itu novel Keido juga kayak gitu, dan itu novel yang bagus juga, itu karya Titi Elmir. Oke, akhirnya saya ingin merekomendasikan untuk teman-teman semua, ini novel Lembayung Senja karya perempuan Papua juga dari selatan Papua, Kakak Alfreda Yamanov. Saya harap kawan-kawan bisa memiliki buku ini. Kalian bisa kontak kakak langsung di kakak punya FB, itu ada pakai nama langsung Alfreda Yamanov, juga Instagram, Twitter juga kalau saya tidak salah tuh ada. Jadi yang paling ini sih di Facebook, karena kakak juga aktif di Facebook. Kalau kamu dapat buku ini, kan langsung kontak penulis saja sama kakak Alfreda ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak karena kan semua masih setia untuk menonton. Saya punya review-review buku, dan maju terus literasi dan sastra Papua. Semoga kedepannya akan lahir lagi lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang menulis, perempuan-perempuan yang berlawan, dan anak-anak Papua yang menuliskan sejarahnya sendiri. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.